Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala Rahimahumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus untuk menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang sudah bulan Dzulqa'dah, tanggal tua. Sebentar lagi sudah Dzulhijjah dan para haji calon jamaah haji sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah nanti. Karena puncak haji itu kan sebenarnya 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12. Tambah 1 kalau mau yaitu 13. Ya. Kalau kita bicara masalah ibadah haji itu tidak lepas dari peristiwa Idul Adha. Kalau kita ngomong Idul Adha tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, di mana Ibrahim dan keluarganya ini berkorban untuk Allah. Karena apa? Karena Ibrahim berani berkorban sesuatu yang paling berharga, yaitu anaknya. Anaknya juga demikian, yang disebut sebagai Nabi Ismail itu rela berkorban apa? Nyawanya. Istrinya juga berkorban. Istri Ibrahim berkorban, ditinggalkan di padang pasir sendirian kecuali dengan anaknya yang masih kecil, Ismail. Seluruh keluarga berkorban untuk Allah. Nah, kalau kita sudah melihat kisahnya itu, juga tidak lepas dari manasik haji. Jadi sering terkait. Munculnya perintah untuk kurban itu kan karena penyembelihan Ismail. Munculnya manasik melempar jumroh karena ketika Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya, dihalang-halangi oleh iblis supaya tidak melakukan itu. Loh, anak soleh kok dibeleh, dilempar sama Ibrahim. Menjadilah manasik jumroh, lempar jumroh. Kemudian istrinya yang ditinggal di padang pasir itu lalu mondar-mandir ke bukit, dari bukit Sofa ke Marwah sampai 7 kali, barangkali ada orang lewat itu juga diabadikan di dalam manasik haji yang disebut sa'i. Jadi semuanya itu adalah ittiba. Sampai sekarang syariat Ibrahim itu dipakai luar biasa. Nah, satu hal yang paling penting bagi kita adalah menjadikan pelajaran kenapa Ibrahim dan keluarganya itu mampu melakukan perintah yang begitu berat. Saya katakan berat karena apa? Yang diperintahkan itu katanya sepele, suruh menyembelih putra, loh, udah main-main. Putranya yang disembelih itu orang yang soleh. Ya, kecuali kalau orang dablek gitu mungkin di situ pantas. Ini orang soleh suruh menyembelih. Apalagi kalau menyembelih musuh itu biasa, karena mesti gigit-gigit gitu. Nah, ini putranya suruh sembelih, enggak main-main. Bisa dilaksanakan. Kenapa itu seperti itu? Nah, itu diabadikan oleh Allah cerita itu di dalam Quran surat Shaffat. Surat As-Shaffat itu surat nomor 37, ayatnya sekitar 100 sampai 111. Tapi pendek-pendek. Nah, kami bacakan di sini supaya kita tahu juga
Ternyata di dalam Quran itu juga macam-macam isinya. Ada perintah, ada larangan, ada peristiwa nanti yang akan datang, ada peristiwa penjelasan sejarah-sejarah, bermacam-macam isinya Quran. Sini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas sholihin. Tuhan, berilah aku ini anak yang soleh. Donga nanggone Allah. Wong Nabi dekat dengan Allah ya biasa dikabulkan. Ya. Fabasarnahu, maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim yang minta diberi anak yang soleh tadi, bihulamin halim, dengan seorang anak yang sabar. Ya, jadi ini donga itu masih wis tuwek wonge gak iso hamil misalnya, itu bisa saja. Banyak contoh-contoh dalam Quran itu Nabi itu berdoa seperti itu, atau diberi kabar akan diberi seorang anak. Ada yang protes, bagaimana saya akan punya anak? Saya ini sudah akhir, artinya sudah tua dan juga mandul. Kata Allah itu mudah bagi Allah. Ya. Nah ini juga Nabi Ibrahim berdoa kepingin diberi anak yang soleh. Falama maka tatkala balagha ma'ahu sya'ya, maka tatkala Ismail tadi anaknya tadi sudah sampai ya mampu berusaha bersama Ibrahim, qala, berkatalah Ibrahim, ya bunaya, hai anakku, ini ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, ani bahwasannya aku atbahuka, aku menyembelihmu. Jadi anaknya ini diberitahu kalau dalam mimpi dia melihat Ibrahim ini menyembelih anaknya. Fandur madza taro, bagaimana pendapatmu? Ini dimintai pendapat, sangat kompromi. Ya. Bagaimana pendapatmu ketika saya mendapatkan mimpi di dalam mimpi itu menyembelihmu? Bagaimana pendapatmu? Nah, ini kalau anak-anak sekarang ya kira-kira ya bapak saja Pak, karena sudah tua Bapak. Saya ini kan masih muda ya, perlu masih banyak cita-cita yang harus dicapai. Kira-kira begitu. Tapi jawabannya anak soleh beda ya. Bisa membuat bulu kuduk itu berdiri. Apa jawabnya? Ya abati fa'al, wahai bapakku, laksanakanlah ma tu'maru, apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Disuruh, dipersilahkan. Ini kan luar biasa. Mau dibunuh, mau disembelih, monggo Pak, laksanakan perintah Allah itu. Satajiduni, katanya, satajiduni, akan engkau lihat aku ini insya Allah minasobirin, termasuk orang yang sabar. Jawabannya anak soleh. Lu ini kalau disembelih ya. Falama, maka tatkala aslama, maka tatkala keduanya telah berserah diri, watallahu lil jabin, dan Ibrahim sudah meletakkan Ismail atas pelipisnya, jadi mau digorok. Fanadainahu, lalu kami serukan kepada Ibrahim itu, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika, seperti demikian itulah najzil muhsinin, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza, sesungguhnya ini lahwal balaul mubin, adalah ujian yang nyata. Jadi sebenarnya perintah itu sebenarnya bentuk ujian saja. Lah itu bisa kita ketahui di sini. Fana tainahu, kemudian kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Jadi nggak jadi disembelih, diganti dengan sembelihan yang besar. Lah itulah makanya sekarang kita itu diperintahkan untuk berkorban. Kalau Ibrahim berkorban sesuatu yang berharga, anaknya berkorban nyawanya, istrinya berkorban ditinggalkan di padang pasir. Pertanyaannya, kita berkorban apa?
Kalau Ibrahim korban anaknya mau. Apakah kita mau berkorban kambing saja? Nah itu panjenengan harus mengukur diri. Kalau memang mampu, monggo. Kalau tidak mampu, Allah alam. Ya. Jadi kalau tidak mampu ya jadi menerima lah. Jadi situ diganti oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Watarokna alaihi fil akhirin, kami abadikan di dalam orang-orang yang di akhir zaman itu, wassalamun ala Ibrahim, dan salam sejahtera terhadap Ibrahim. Kadzalika, seperti demikian itu, najzil muhsinin, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu, sesungguhnya dia, ibadinal mu'minin, hamba kami yang beriman. Jadi kalau kita ngomong masalah Idul Adha ya ini inti kisahnya di situ. Lalu kita lihat kenapa keluarga Ibrahim mampu melaksanakan sebuah perintah yang teramat berat itu. Ternyata banyak faktor. Pertama, memang Ibrahim itu cintanya kepada Allah melebihi cintanya apa yang ada di dunia, termasuk cintanya kepada keluarganya, walaupun keluarga itu adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Nah ini kalau kita analisis dengan Quran itu pas. Jadi kecintaan itu begitu. Dalam hal cinta mencintai dengan apa yang ada di dunia ini, tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul dan jihad di jalannya. Ini berat. Ya, karena rata-rata kita itu cintanya kepada dunia itu lebih tinggi. Ya. Nah itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surat 9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa asbajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ini ada pada Ibrahim. Makanya ketika disuruh menyembelih, walaupun dia cinta kepada anaknya, dia lebih memilih apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini yang berat. Tapi seperti itu memang akidah mengajarkan kita. Itu salah satu daripada kekuatan Ibrahim. Nah ini bisa kalau kita lakukan. Ya, tergantung kita mau apa tidak. Maksudnya apa? Memberikan cinta kepada Allah itu lebih, itu bisa dilaksanakan. Yang kedua, itu karena levelnya Ibrahim itu, level imannya berada pada level ainul yakin. Ainul yakin itu adalah melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri, tidak jari ini. Sudah dibuktikan. Kalau misalnya saya bilang gula itu manis, panjenengan mesti percaya. Itu teori. Akan beda kalau panjenengan belum, kalau sudah merasakan bahwa gula itu betul-betul manis dengan lidah. Artinya sudah ngerasaan dewi. Beda. Nah, ainul yakin itu begitu. Kita tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tapi orang yang sudah sampai tingkat iman seperti itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, itu bisa kita lihat di dalam 2 ayat, kalau menurut itu kalau tidak ya 1 ayat saja nanti. Dalam Quran surat 2, surat 2 itu surat Al-Baqarah ayat 259.
Au kallazi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang berjalan di suatu negeri, yang negeri itu roboh bangunannya sampai genteng-gentengnya tertindih oleh tembok. Lalu orang itu berkata, qala bagaimana yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiyah, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri itu. Nah, karena ucapan itu lalu Allah mematikan 100 tahun. Fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun kemudian dibangkitkan. Durib nomane. Nah, setelah dihidupkan lagi lalu Allah bertanya, "Kam labista? Berapa lama kamu tinggal di situ?" Dijawab oleh orang yang dimatikan tadi, "Qala labistu yauman au ba'da yaum." Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Qala bal. Allah mengatakan tidak. Labista kamu tinggal situ mi'ata amin 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa sarabika lam yatasana. Perhatikan, makanan dan minumanmu lam yatasana tidak berubah. Loh, nek makanan gak minuman tidak berubah ya benar, berarti sedino atau setengah hari. Pantas dia ngomong seperti itu tadi. Tapi ditambahi lagi oleh Allah. Fandur ila himarika. Perhatikanlah himarmu. Barang ditelok himare hati seonggok tulang. Loh, ini masuk. Nah, 100 tahun lalu tulangnya, lalu kewane tadi atau himarnya tadi menjadi tulang belilang. Nah, pantas. Lah ini makanannya kok utuh. Kontradiksi ini. Itulah kekuasaan Allah. Ditunjukkan kepada orang itu tadi. Bingung. Ya. Fandur ila idhomi, ya. Perhatikanlah bagaimana tulang itu kami menyusunnya. Disusun kembali oleh Allah dan itu dilihat oleh orang itu. Kemudian tulang itu setelah disusun dibungkus dengan daging. Ya hidup. Ya, itu dilihat oleh orang itu, maka disebutkan di sini falamma tabayyana lahu, maka tatkala jelas baginya, qala, dia berkata, a'lamu, aku ngerti, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, orang ini tingkat imannya berada pada level ainul yakin. Kalau kita itu sudah bisa, ada yang bisa melihat enggak itu? Itu kalau kita bisa seperti itu, berarti derajat keimanan kita lebih tinggi. Karena rata-rata iman kita, rata-rata itu masih berada pada level ilmu yakin. Kita iman kepada Allah berdasarkan keilmuan, belum melihat dengan mata kepala sendiri seperti itu tadi. Maka derajat keimanannya beda. Inilah menyebabkan salah satu kenapa Ibrahim itu mampu melaksanakan sebuah perintah yang teramat berat. Itu orang itu tadi. Lah bagaimana dengan Ibrahim? Disebutkan di dalam Quran, Ibrahim ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang mati?" Ibrahim gak percaya tak? Percaya ya Allah. Tetapi supados manah kula niki tenang. Lu ternyata gak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena dia pernah berdakwah kepada Raja Namrud. Dia katakan bahwa Tuhan itu adalah zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Dijawab oleh Raja Namrud tadi, aku yo iso mateni mbek nguripi. Kowe ini narapidana tak patenani mati. Tak jarno urip. Oh ya bener. Nah, ini menjadi gundah. Lalu dia berdiplomasi lagi. Sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari barat. Fabuhita. Dia diam, tidak bisa menjawab. Itu latar belakangnya, maka ditanyakan kepada Allah tentang menghidupkan orang mati. Nah, karena seperti itu tadi, lalu Allah perintahkan, ambillah 4 burung. Lalu 4 burung ini hancurkan. Setelah dihancurkan, letakkan di tiap-tiap gunung. Jadi jeladrene, petang manuk tadi, 4 burung tadi dihancurkan, sudah mati semua, lalu diletakkan di tiap-tiap gunung. Nah, gunung ini kira-kira penanggungan
gunung berapi, gunung kelut, kira-kira ngoten. Diteke gunung. Sumatuna yaktina kasaya. Panggillah. Gunung sudah hancur tadi, ini dia akan datang kepadamu dengan bersegera. Lah ini disaksikan oleh Ibrahim. Maka derajat Ibrahim itu imannya pada level ainul yakin. Lah ini satu pelajaran yang sangat besar di dalam peristiwa Idul Adha ini adalah peningkatan keimanan. Bagaimana iman itu bisa meningkat? Adalah satu, cintai Allah lebih dari segala-galanya. Tapi ini berat, tapi bisa diperjuangkan. Kemudian tempatkan posisi kita ini sebagai iman yang ainul yakin. Itu bisa ainul yakin itu kita melalui proses yang namanya cloning. Cloning itu adalah melihat dengan mata kepala sendiri berdasarkan ilmu makhluk yang sudah mati atau masih hidup itu bisa dihidupkan lagi. Tapi metodenya bukan kun fayakun, tapi melalui proses kelahiran. Itu bisa sudah dibuktikan di dunia ini, binatang-binatang yang mempunyai kelebihan itu di cloning supaya wujud lagi. Tapi manusia belum pernah dilakukan. Karena apa? Karena kalau ada manusia cloning nanti jadi masalah. Siapa bapaknya? Tidak ada. Karena yang disebut bapak itu yang punya sperma. Nah ini tidak pakai sperma, bisa. Nanti bagaimana warisnya jadi masalah. Maka peristiwa itu dilarang oleh para ulama supaya tidak mengkloning manusia. Kalau binatang silakan. Ya ini paling tidak bisa kita jadikan satu pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita lebih baik daripada sebelumnya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.